Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai detik hari ini Tuhan masih melakukan mujizat. Bukan saja pada waktu ia melayani di dunia ini selama 3 tahun setengah, tapi sampai sekarang dia masih melakukan mujizat. Bahkan dia berkata bahwa bahkan engkau yang percaya akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada kesaksian yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa seorang yang pemuka agama dari agamanya yang seberang berkata, ternyata iblis tidak takut kalau menyebut nama Allah yang dia sembah. Dia terus mengalami bagaimana dia dihimpit oleh kuasa kegelapan. Tapi ketika ada satu pribadi yang berbisik kepada dia, sebut nama Yesus. Lalu dengan keadaan dia sudah sangat dalam kesesakan, dengan sangat terjepit, dia berseru, dalam nama Yesus. Apa yang terjadi saudara? Maka kuasa kegelapan itu lari meninggalkan dia dan tidak jadi menghimpit dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Pagi hari ini saya mau mengawali dengan berkata bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat kita andalkan. Mujizat itu nyata. Saudara, saya juga mau bersaksi bahwa di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan finansial, di dalam kehidupan pekerjaan, di dalam kehidupan pelayanan, bukan berarti ketika kita sudah melayani Tuhan segala sesuatu itu lancar-lancar saja. Tetapi ada kalanya ketika kita, Tuhan, aku butuh sesuatu. Itu hanya dalam pertolongan maka itu baru bisa tersedia. Dan terkadang kala orang tidak tahu bahwa sesungguhnya kita sebagai hamba Tuhan juga banyak mengalami ujian-ujian. Ketika kita ada masalah satu, tiba-tiba berentetan masalah-masalah yang lain. Tetapi kenapa kita masih dapat tegak berdiri untuk menyampaikan firman dengan penuh keberanian dan penuh iman? Karena saya memegang satu prinsip seperti ini. Matius 6 ayat 33 dan 34. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi cari kerajaan Allah termasuk kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 34. Jangan kamu khawatir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Saudara, prinsip ini yang saya pegang. Kalau kita mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari kerajaannya, bukan sekedar mencari mana itu Tuhan, mana itu pertolongan Tuhan, tapi kebenarannya juga include di sana. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka bukan satu atau dua, tapi semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan lagi apa yang perlu kita khawatirkan? Hari ini kalau kita susah hari ini, besok lebih susah lagi, ada kesusahannya sendiri. Jalani hidup dengan enjoy, saudara. Jalani hidup dengan bersyukur. Karena itu perintah Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita tahu mengucap syukur, hari esok pasti kita akan dapat menanggungnya. Saudara, tidak mudah menjalani hidup. Apalagi kalau kita belajar untuk mandiri, tidak bergantung sama manusia, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada hartanya orang, kalau kita bergantung kepada bantuan orang, semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau kita bergantung sepenuhnya, kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Nah, itu sungguh ujian yang luar biasa. Tapi tahukah saudara, message hari ini yang hendak saya sampaikan adalah bahwa Tuhan masih melakukan mujizat sampai pada hari ini dan dia tidak akan berhenti sampai dia datang pada kali yang kedua untuk menganugerahkan satu Yerusalem baru yang sempurna di dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk berdoa menerima firman Tuhan. Bapa di surga, menjadi orang percaya, biarlah kami tidak ragu sedikit pun bahwa Engkau sanggup. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah anak-anak Tuhan tidak putus pengharapan, tapi selalu menaruh harapan hanya kepada Yesus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Markus 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan.
Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus berkata kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara, bukankah terdengar familiar firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi hari ini? Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan semuanya tercukupkan, bahkan tersisa 12 bakul. Dan pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan, Yesus memberi makan 4.000 orang dari 7 roti dan beberapa ikan kecil. Saudara, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa kita membaca firman Tuhan yang diulang-ulang setiap hari untuk mengingatkan? Masalahnya adalah karena kita setiap hari kita bisa lupa bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Oleh sebab itu Tuhan tidak henti-hentinya memberikan firman Tuhan bahwa Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup untuk menyediakan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Dan firman Tuhan berkata begini, sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Saudara yang diberkati, sedangkan 3 hari saja Tuhan sudah memperhitungkan orang-orang ini punya kebutuhan. Apalagi jika engkau sudah mengikuti Yesus berhari-hari, berbulan-bulan, berpuluh-puluh tahun di dalam kehidupanmu. Apakah Dia adalah Tuhan yang mengabaikan kebutuhanmu? Tidak sama sekali, saudara. Yesusku hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang mengikuti engkau. Itu sebabnya saudara, engkau sebetulnya ketika engkau tidak mengalami pertolongan atau mujizat Tuhan, engkau hanya membutuhkan satu validasi dari apa yang kamu dengar. Kemudian kamu belajar untuk percaya. Saudara, manusia seringkali menuntut validasi dari apa yang dia percayai. Apakah benar Tuhan sanggup menolong? Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mau mengatakan bahwa orang-orang yang menitipkan pokok doa kepada kami, yang setiap hari kami doakan bersama dengan tim doa kami. Saudara, Tuhan memvalidasi dengan firman-Nya bahwa Dia sanggup untuk melakukan mujizat. Tugas dari saudara adalah bukan sekedar meminta doa atau meminta orang mendoakan, tapi memvalidasi firman itu di dalam hatimu dan berkata, Tuhan baik, amin, aku percaya. Karena Tuhan bukan pribadi yang kita harus teriak-teriak. Kalau Allah yang lain kita harus teriak-teriak, menggunakan alat pendengar. Tapi Tuhan kita, berfirmanlah Tuhan, maka aku akan sembuh. Bahkan dengan diam seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia memegang puncai jubah saudara dari Yesus. Dan dia mengalami sendiri bagaimana lawatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Saudara, yang pertama Tuhan memiliki belas kasihan. Yang ketiga, Dia tahu berapa lama engkau sudah mengikuti Dia. Dia tahu. Dan Dia tahu kalau engkau tidak punya apa-apa di dalam kehidupanmu. Dia tahu. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, saya sebagai hamba Tuhan bukannya tidak punya masalah. Ketika saya tidak punya sesuatu yang saya butuhkan, pada waktunya Tuhan mencukupkan dan Tuhan menyediakan. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Jadi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan manusia adalah melihat fakta. Tempat sunyi, bagaimana bisa memberi roti? Apalagi memberi roti sampai kenyang. Apalagi kalau minta sama mereka. Berapa duit untuk memberi makan 4.000 orang? Saudara, kalau satu orang saja memberi roti itu 5.000 perak. 5.000 kali 4.000, 20 juta hanya dengan roti. Apalagi untuk membuat mereka kenyang yang sudah 3 hari mengikuti Yesus. Dan orang-orang ini pun bisa dikatakan konyol karena mengikuti kemanapun Yesus pergi mereka ikut. Ya itulah saudara.
Karena satu dorongan, kebutuhan, kerinduan, keingintahuan untuk mengikuti Yesus. Makanya cari dahulu kerajaan Allah. Bukan sekedar kerajaan Allah, tapi kebenarannya. Saudara, tidak cukup saudara hanya mengikuti Yesus satu hari kemudian selesai. Bahkan ada orang yang sudah membaca Alkitab berkali-kali, puluhan kali, ketika dia buka lagi Alkitab, ada saja yang dia tidak mengerti. Saudara, mencari Tuhan itu bukan hanya 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Perkara mencari Tuhan, engkau tidak pernah akan dapat dia mengenal dengan baik sampai engkau dengan sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Dan bukan berarti setelah engkau sudah sungguh-sungguh hidup di dalamnya lalu engkau berhenti mengikuti dia. No, engkau harus mengikuti dia dengan setia, terus dan terus. Hari ini engkau baca Markus 8 ayat 1 hingga 10. Besok engkau baca dengan ayat yang sama. Tapi firman Tuhan itu akan terus memberkati kehidupan saudara. Saudara, dan mungkin saya setiap tahun saya akan mengulang ayat ini dengan mengupas dengan ayat yang sama, dengan judul yang sama, dengan pemaparan yang sama, tetapi dengan remah yang berbeda. Tuhan akan bicara dengan cara yang berbeda kepadamu, yang setiap hari engkau mendengarkan firman Tuhan yang mungkin sama. Mengapa kita butuh firman setiap hari? Karena manusia itu cenderungannya pelupa. Kalau kita katakan kita orang percaya, hari ini engkau percaya, besok engkau ragu. Makanya tiap hari kita butuh memvalidasi diri kita sendiri dengan kebenaran firman Tuhan. Bukankah murid-murid ini bersama dengan Yesus waktu dia melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang? Ketika terjadi kelaparan untuk 4.000 orang yang mengikuti dia, mereka masih dengan sikap yang sama, yaitu tidak percaya, melihat fakta, dan melihat apa yang ada pada mereka. Saudara, kalau kita mengikuti Tuhan dengan melihat apa yang ada pada kita, hanya 7 roti, hanya beberapa ekor ikan kecil, lalu engkau tidak melihat siapa yang sedang bersama-sama dengan engkau, yaitu Tuhan Yesus, maka 7 roti hanya akan sekedar menjadi 7 roti. Tapi ketika engkau melihat Yesus ada berjalan dengan engkau, 7 roti, beberapa ekor ikan kecil bisa memberi makan 4.000 orang. Percayakah saudara tentang kesanggupan Tuhan? Fakta boleh ada, tetapi melihat, melampaui, beyond the fact, beyond the situation, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupanmu. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk, ia mengambil 7 roti itu. Dan saudara mengucap syukur. Mengucap syukur adalah memvalidasi kuasa kerajaan Allah. Dunamos, dinamit, dinamis. Ya, kuasa yang seperti dunamos itu, saudara, seperti kuasa yang seperti ada power, the source of atom yang akan membuat satu mujizat yang begitu luar biasa terjadi, saudara. Mereka juga mempunyai beberapa ekor ikan, mengucap berkat di atasnya. Saudara, mengucap syukurlah dengan segala apa yang ada padamu. Maka engkau melihat bahwa pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Makanya saudara, kuncinya adalah mengikuti Tuhan. Dan jangan berhenti sampai engkau melihat bahwa engkau makin mengenal kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang mengikuti Yesus, perhatikan. Tuhan memperhatikan kebutuhannya. Sekali lagi, orang yang mengikuti Yesus, Tuhan akan memperhatikan kebutuhannya. Dan semakin engkau mengikuti Tuhan, yang Tuhan pelihara adalah orang-orang yang mengikuti Dia sampai pada akhirnya. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Saudaraku, 4.000 orang bukan perkara sedikit. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara masih mempercayai mujizat? Hari ini saudara percaya bahwa apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tidak akan pernah sia-sia. Bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa dan mengucap syukur bahwa Allah sanggup menyediakan apa yang kau butuhkan. Mari kita satu dalam doa.
Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini Engkau masih melakukan mujizat. Bagi orang-orang yang senantiasa setia mengikuti Engkau, Tuhan memperhatikan kebutuhannya. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu Gembala, Ibu Tasya Sitepu yang ingin rindu kembali ditugaskan di Medan. Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa untuk keluarga besar Simbolon, Saudari Karin, Saudari Dewi Chelsea Simbolon, juga Ibu Nur Hayati, Pangaribuan, Bapak Rocky Simbolon, juga Maurid Simbolon, dan juga Maurid Henderson Simbolon, juga Jerry Simbolon, mereka semua yang dalam permohonan pokok doa, segala pokok doa pemulihan keluarga, pemulihan hubungan, dan keselamatan daripada Yesus, dijauhkan dari mara bahaya terjadi dalam nama Yesus. Juga Oma Eske Maringka, Tuhan di dalam keadaan tubuhnya yang sakit, di dalam keadaan tubuhnya yang lemah, Tuhan pulihkan keadaannya, mentalnya, terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran, kekecewaan, sakit hati dipulihkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Lia Liana, keselamatan terjadi dalam nama Yesus. Pak Stephen yang sakit stroke dipulihkan dalam nama Yesus. Pak Lendra dipulihkan dari sakit dan masalah pekerjaan bersama Pak Antoni. Juga masalah pekerjaan dengan hubungan dengan keluarga istri dipulihkan dalam nama Yesus. Ibu Elsie yang ada dari Palu, pemulihan kesehatan suami dan dari masalah ekonomi terjadi. Pak Iwan yang di Jakarta disembuhkan total dari saraf kejepit dalam nama Yesus. Juga Saudari Rafaela Januli diberikan Tuhan bagaimana dia boleh lepas dari ikatan hubungan-hubungan yang salah supaya dia boleh kembali kepada Tuhan, dan keluarga hubungannya dipulihkan, mamanya yang single parent juga dipulihkan. Ibu Ratni yang 46 tahun yang saat ini sedang kritis karena mengalami kanker saluran empedu ekstra hepatik, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tumor Klatskin, Tuhan dalam nama Yesus dipulihkan, mujizat nyata, mujizat nyata, mujizat nyata. Juga ada Bapak Darwis Panjaitan dan juga Bapak Rian Panjaitan, keluarga besar Panjaitan, keluarga besar ini ada di dalam waspada bencana banjir. Tuhan, kami berdoa agar mereka dapat pertolongan Tuhan, dijauhkan dari yang jahat dalam nama Yesus. Juga keluarga besar Hizkia Panggabean dijauhkan dari segala penyakit, dan juga keluarga besar Sianipar Saragi dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami berdoa untuk Opung Herliana Siahaan, Tuhan, untuk mengalami pemulihan serta kebutuhan untuk setiap kebutuhan berobat, Tuhan sediakan. Bapak hadir itu puluh Tante Nita Yanturi, Tuhan memberkati kehidupannya. Keluarga kami juga diberkati. Semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya berkat kasih karunia terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masuk ditunggu dan dijagai, dan berkat Tuhan yang melimpah terjadi pada saat engkau percaya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat beraktivitas and God bless you.